Hai Beb, Assalamualaikum. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi di sini ya Bebs ya. Kali ini aku ingin menceritakan 5 kasus pembunuhan yang terjadi karena dipaksa belajar Bebs. Mau tahu? Mungkin bagi kalian yang sudah pernah mendengar cerita ini, boleh ikuti lagi untuk bernostalgia ya Beb ya. Tapi bagi kalian yang belum pernah mendengar kisah ini, boleh ikuti aku sampai video ini selesai ya Beb ya. Yuk, ikuti. Ceki. Kisah yang pertama ini terjadi pada remaja putri yang bernama Jennifer Penn Bebs. Jennifer Penn ini lahir di Toronto, Kanada Bebs. Jennifer Penn adalah anak sayangan dari kedua orang tuanya gitu ya Bebs ya. Dan kedua orang tuanya ini sangat berharap besar kepada Jennifer Penn, sehingga orang tuanya menuntut banyak dan menyuruh Jennifer untuk selalu belajar gitu ya Bebs ya, agar mendapat nilai yang bagus. Selain nilai akademis, Jennifer Penn juga dituntut untuk bisa mengikuti les ekstrakurikuler seperti piano, renang, skating, dan juga bela diri Bebs. Meskipun keluarga Jennifer Penn ini tergolong keluarga yang pas-pasan Bebs, namun orang tuanya berusaha untuk mengikutkan Jennifer di les ekstrakurikuler tersebut. Orang tua Jennifer seringkali memaksa Jennifer untuk selalu belajar hingga larut malam. Hal ini membuat Jennifer semakin tertekan dan depresi Bebs. Jennifer yang merasa lelah akhirnya melakukan kebohongan demi kebohongan untuk memuaskan kedua orang tuanya tersebut Bebs. Seperti Jennifer melakukan kebohongan tentang akte nilai pelajaran, raport, hingga memalsukan beasiswa ke universitas. Untuk menyudahi tekanan Jennifer selama ini, Jennifer bersama dengan pacar rahasianya menyewa orang bayaran untuk memberi pelajaran kepada kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba niat untuk memberi pelajaran kepada orang tuanya ini berubah menjadi sadis Bebs. Hingga pembunuh bayaran ini tega menembak sampai 3 kali tepat di kepala ibunda Jennifer, hingga ibunda Jennifer tewas seketika di tempat Bebs. Sedangkan ayahnya ditembak 2 kali di bagian wajah, dan sang ayah berhasil diselamatkan pada peristiwa ini. Dan karena kasus ini, Jennifer mendapat hukuman seumur hidup. Next, lanjut yang kedua. Kisah ini terjadi di India yang bernama Udayan. Pemuda ini pada waktu itu berusia 32 tahun. Udayan merasa tertekan karena orang tuanya selalu memaksa dia untuk belajar matematika. Sedangkan Udayan lebih tertarik dengan seni dan ilmu sosial. Udayan merasa sangat tertekan dan merasa bahwa orang tuanya itu sama sekali tidak mengetahui minat dan bakat Udayan tersebut. Hingga Udayan memiliki niatan untuk membunuh orang tuanya, dan Udayan menyimpan jasad kedua orang tuanya tersebut di salah satu pojok rumahnya Beb. Ih, parah ya Beb ya. Dan ketika Udayan diinterogasi oleh pihak polisi, Udayan mengaku bahwa Udayan sama sekali tidak menyesali atas apa yang telah ia lakukan terhadap orang tuanya itu Beb. Parah ya Beb ya, jangan ditiru. Yang ketiga terjadi di Jepang yang bernama Tomohiro Kato. Tomohiro Kato ini termasuk seorang pemuda yang cukup cerdas. Kisah bermula pada Kato duduk di bangku sekolah dasar dan di bangku sekolah menengah pertama. Kato ini termasuk orang yang cukup berprestasi di sekolahnya Bebs. Namun pada waktu Kato menginjak di bangku sekolah menengah atas atau SMA, Kato mengalami prestasi penurunan yang sangat drastis Beb. Karena waktu itu Kato dipaksa orang tuanya untuk mau bersekolah di sekolah yang cukup elit. Sekolah tersebut namanya Komori High School, dan di sekolah elit tersebut Kato merasa rendah diri dan mendapat tekanan di sekolah tersebut, hingga akhirnya Kato mengalami penurunan prestasi yang sangat drastis itu Bebs. Dan akhirnya Kato gagal untuk mengikuti ujian di universitas, dan Kato akhirnya menjadi buruh di salah satu pabrik di Jepang. Itu yang membuat Kato menjadi depresi dan stres, hingga akhirnya Kato kehilangan kontrol diri Bebs. Hingga di tahun 2008 lalu Kato melakukan pembunuhan yang keji
di salah satu depan pusat perbelanjaan Bebs. Kato menyewa mobil sewaan gitu ya Bebs ya, dan Kato membunuh dengan sengaja menabrak 5 orang pejalan kaki tepat di depan pusat perbelanjaan Bebs. Dan setelah itu Kato keluar dari dalam mobil dan menusuk lagi 12 orang pejalan kaki dengan brutal Bebs. Dan karena kejadian itu Kato divonis hukuman mati. Next, yang keempat, ini kisah yang terjadi kepada seorang remaja putri lagi yang bernama Esni. Esni ini berasal dari Kansas Bebs ya. Esni ini tega membunuh orang tuanya karena depresi yang juga sering dialami oleh Esni. Esni dituntut oleh orang tuanya untuk selalu sempurna gitu Bebs ya. Pada suatu ketika Esni mendapat nilai 96. Namun Esni justru mendapat hukuman atas nilai tersebut dengan dihukum orang tuanya berdiri di pojok rumahnya dengan tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Bagi orang tua Esni, nilai 96 itu bukanlah nilai yang bagus. Nilai yang sempurna bagi orang tua Esni adalah nilai 100. Esni yang juga memiliki hobi bermain piano juga terus dituntut orang tuanya dan diancam apabila Esni tidak bisa menjadi pemain piano terbaik di Kansas Bebs. Puncaknya pada tanggal 6 Maret tahun 2006, orang tua Esni melakukan pengambilan rapot di sekolah Esni, dan di situ orang tua Esni dibikin marah karena ada beberapa nilai B di mata pelajaran Esni. Dengan penuh emosi, orang tua Esni terus mengancam dan membentak Esni. Itu yang membuat Esni menjadi geram dan akhirnya menusuk ibundanya dengan menggunakan pisau hingga tewas Bebs. Dengan kejadian ini, Esni mendapat hukuman selama 8 tahun 4 bulan penjara. Next, yang terakhir, yang kelima, yaitu terjadi pada seorang pemuda yang bernama Keller di negara Alabama. Keller ini juga termasuk seorang pemuda yang cukup berprestasi di universitasnya Bebs. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2015, tepatnya di bulan Mei lalu Bebs. Nah, di sini ketika orang tua atau tepatnya ibunda dari Keller memprotes nilai akademis Keller yang menurut ibundanya semakin menurun. Perdebatan pun tak dapat dihindarkan. Akhirnya Keller menggunakan tongkat baseball dan menghantam ibunya sampai ibunda Keller tewas di tempat Bebs. Bagaimana menurut kalian dari video aku kali ini Bebs? Kita sebagai manusia harus bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang kita lihat atau yang kita dengar ya. Dari sini kita harus bisa mengambil hikmah jika kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Begitupun sebaliknya, jika kita sebagai seorang anak, kita harus bisa mengetahui dan memahami bahwa apapun yang dilakukan dan diperintahkan orang tua kepada kita itu semata-mata hanya demi kebaikan kita gitu ya Bebs ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video aku sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang menyukainya boleh like, tapi bagi kalian yang tidak menyukainya boleh juga untuk dislike ya Beb ya. Dan lagi-lagi aku gak pernah bosan untuk meminta saran dari kalian. Boleh ditulis di kolom komen ya Beb ya, agar channel aku ini makin berkembang terus ke depannya Beb ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Beb. Assalamualaikum. Bye.